Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Askar Rifki Kuberadeva, lalu Ardian Sadwi Prasetyo, Laila Dwi Arina, dan Maharani Nur Puspa ini akan menjelaskan tentang pengendalian untuk keamanan informasi, pengendalian kerahasiaan dan privasi, serta pengendalian pemrosesan dan ketersediaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengendalian atau keamanan informasi. Di masa kini, perusahaan-perusahaan dan organisasi bergantung pada IT. Salah satu bentuknya adalah organisasi maupun perusahaan tersebut menyimpan informasi mereka pada cloud. Nah, manajemen mereka ingin informasi yang disediakan oleh perusahaan dan organisasi tersebut dapat diandalkan. Mereka juga ingin penyedia cloud di mana informasi disimpan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, dalam kerangka The Trust Service Network diatur 5 prinsip pengendalian IT. Yang pertama adalah keamanan atau security, di mana akses ke sistem dan data hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang sah. Lalu yang kedua adalah kerahasiaan atau confidentiality, yaitu informasi penting dari organisasi dilindungi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah privacy, yaitu data personal seperti pelanggan, pegawai, dan sebagainya tidak hanya dilindungi dari oknum yang tidak bertanggung jawab, namun juga diambil secara sukarela. Jadi data ini diambil dari mereka secara sadar dan tanpa paksaan. Lalu yang keempat adalah processing integrity, yaitu data diproses secara akurat, menyeluruh, tepat waktu, dan dilakukan oleh pihak yang memiliki izin. Lalu yang kelima adalah ketersediaan atau availability, yaitu sistem informasi tersedia untuk kewajiban operasional dan kontraktual jika waktu-waktu dibutuhkan oleh manajemen. Selanjutnya adalah dua konsep fundamental keamanan informasi. Pada konsep pertama, dijelaskan bahwa permasalahan keamanan informasi bukan merupakan permasalahan teknologi, namun merupakan permasalahan manajemen. Orang-orang berpikir permasalahan keamanan informasi dapat diselesaikan dengan membeli produk keamanan, padahal hal tersebut salah. Permasalahan keamanan informasi sebetulnya dapat digambarkan dengan 4 tahap life security cycle. Tahap pertama adalah mengidentifikasi permasalahannya dan menentukan mana aset yang perlu dilindungi. Kita tentunya juga perlu menentukan respon dari tindakan perlindungan kita terhadap aset tersebut. Tahap kedua adalah kita harus mengembangkan peraturan dan mensosialisasikannya. Dengan manajemen yang baik, hal ini dapat dilakukan, seperti menentukan sanksinya dan lain-lain. Tahap ketiga, mulai menentukan solusinya, seperti perangkat teknologi yang dibutuhkan, dan sebagainya. Lalu pada tahap ini juga kita mulai mengimplementasikannya. Dan tahap keempat adalah pengawasan terhadap sistem keamanan tersebut. Kita juga mengevaluasi keefektifan dari sistem keamanan informasi tersebut. Konsep kedua adalah defense in depth dan model keamanan informasi berbasis waktu. Defense in depth merupakan konsep keamanan informasi yang menggunakan beberapa lapis kontrol sehingga kegagalan keamanan informasi dapat dicegah. Biasanya, defense in depth ini menggabungkan pengendalian yang bersifat preventif, detektif, dan korektif. Pengendalian bersifat preventif membatasi tindakan individu yang tidak sesuai dengan kebijakan. Namun perlu diketahui juga bahwa pengendalian preventif tidak dapat berhasil 100%. Maka diperlukan tindakan deteksi pelanggaran dan tindakan korektif. Karena sekalinya hal yang bersifat preventif ini gagal terlaksana, maka penyusup dapat dengan mudah masuk dan mengambil atau menghancurkan informasi-informasi penting. Nah, oleh sebab itu, ada model keamanan informasi berbasis waktu yang menggabungkan ketiga tindakan pengendalian tersebut. Model tersebut ada untuk mengidentifikasi tindakan mana yang paling efektif secara biaya dengan cara membandingkan jumlah penambahan investasi pada tiap pengendalian tersebut. Model ini mengatakan sistem keamanan hanya efektif apabila waktu yang diperlukan seseorang menerobos dan menyerang sistem keamanan tersebut lebih banyak dibandingkan dengan waktu pendeteksian dan peresponan serangan yang dilakukan oleh manajerial dalam perusahaan tersebut. Memahami targeted attack. Dengan memahami bagaimana cara penjahat berpikir, lebih mudah bagi kita untuk memikirkan tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya. Berikut ini adalah langkah-langkah dasar yang bisa dilakukan penjahat, yaitu yang pertama adalah
Biasanya, penjahat tidak langsung melakukan tindakan kejahatan. Mereka sebelumnya akan merencanakan tindakannya dengan melakukan pendalaman terhadap keadaan sekitarnya dan lain-lain. Hal inilah yang disebut pengintaian. Lalu, mereka melakukan rencana sosial dengan cara mengelabui salah satu pegawai yang bisa memberikan akses kepada mereka. Yang ketiga, mereka memindai dan menetapkan target, lalu mencari perangkat lunak jenis apa yang digunakan dan sebagainya agar dapat masuk ke dalam sistem. Karena jika hanya mengandalkan rekayasa sosial saja, mereka tidak dapat melakukan penetrasi terhadap sistem. Yang keempat, setelah mengetahui jenis perangkat lunak yang digunakan, mereka melakukan riset untuk mengetahui celah dari perangkat lunak tersebut dan bagaimana cara mengambil keuntungan dari celah tersebut. Yang kelima, mereka melakukan akses informasi yang mereka targetkan dengan memanfaatkan celah tersebut. Yang keenam, mereka menutupi jejak mereka. Mereka melakukan cover terhadap tindakan mereka dan membuat rencana keluar cadangan jika metode awal mereka ketahuan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh pengendalian bersifat preventif. Yang pertama adalah penciptaan sebuah budaya sadar keamanan. Budaya diciptakan tidak hanya dengan mengkomunikasikannya, tetapi juga dengan mencontohkannya. Kita menanamkan budaya sadar keamanan tersebut dengan memberikan contoh, sehingga orang lain dapat mengikuti. Lalu yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan diadakan supaya pegawai dapat memahami cara mengikuti kebijakan keamanan organisasi. Yang ketiga, pengendalian akses pengguna. Ancaman tidak hanya berasal dari orang luar, tetapi bisa juga dari pegawai sendiri, sehingga perlu menerapkan sistem pengendalian yang dirancang untuk melindungi aset informasi dari pengguna dan akses tanpa izin. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan pengendalian autentikasi dan pengendalian otorisasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas seseorang atau perangkat yang mencoba untuk mengakses sistem. Tanda bukti yang dapat digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang adalah sesuatu yang mereka ketahui, seperti kata sandi atau PIN, sesuatu yang mereka miliki, seperti kartu pintar, dan karakteristik fisik atau perilaku, seperti sidik jari atau pola tulisan. Autentikasi multifaktor, yaitu penggunaan dua atau lebih jenis tanda bukti secara bersamaan. Autentikasi multimodal, yaitu penggunaan berbagai bukti autentikasi dari jenis yang sama untuk mencapai tingkat keamanan yang ketat. Lalu ada otorisasi. Otorisasi adalah proses memperketat akses penggunaan terotorisasi atas bagian spesifik sistem dan membatasi tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan. Cara kerjanya yaitu untuk menciptakan matriks pengendalian akses di mana sistem tersebut akan melakukan uji kompatibilitas, yaitu mencocokkan tanda bukti autentikasi pengguna dengan matriks pengendalian akses. Yang keempat, menggunakan solusi IT berupa pengendalian anti-malware. Hal yang dapat dilakukan guna perlindungan malware seperti edukasi kesadaran perangkat lunak jahat, pemasangan alat perlindungan anti-malware pada seluruh perangkat, manajemen terpusat atas jumlah patch dan memperbarui perangkat lunak anti-malware, menyaring lalu lintas masuk untuk mengeblok sumber malware potensial, dan melatih pegawai untuk tidak memasang perangkat lunak yang dibagikan atau tidak disetujui. Yang kelima, menggunakan solusi IT juga, berupa pengendalian akses jaringan. Metode yang digunakan untuk menunjukkan keamanan jaringan organisasi dan seluruh upaya untuk tersambung ke dalamnya berupa pertahanan perimeter seperti router, firewall, dan sistem pencegahan gangguan. Yang kedua, bagaimana arus informasi pada jaringan, seperti tinjauan menyeluruh TCP dan IP, dan Ethernet. Mengendalikan akses dengan paket penyaringan menggunakan defense in-depth untuk membatasi akses jaringan. Yang ketiga, mengamankan koneksi dial-up. Dan yang keempat, mengamankan akses nirkabel. Pengendalian preventif yang keenam berupa pengendalian pengukuhan peralatan dan perangkat lunak. 3 area yang berhak mendapatkan perhatian lebih adalah konfigurasi endpoint. Endpoint merupakan istilah untuk stasiun kerja, server, printer, dan perangkat lain yang meliputi jaringan organisasi. Endpoint dapat dibuat lebih aman dengan memodifikasi konfigurasinya. Lalu, manajemen akun pengguna. Para pegawai yang memerlukan kewenangan administratif untuk sebuah komputer khusus harus diberi 2 akun, yaitu akun dengan hak administratif dan akun dengan kewenangan terbatas. Desain perangkat lunak. Para pemrogram harus dilatih untuk memperlakukan seluruh input dari pengguna eksternal sebagai hal yang tidak dapat dipercaya dan mengeceknya dengan cermat sebelum melakukan tindakan lebih lanjut.
Pengendalian preventif yang ketujuh berupa penggunaan enkripsi. Enkripsi menyediakan pertahanan terakhir dalam mencegah masuknya oknum tidak bertanggung jawab untuk mengakses informasi penting. Yang ke-8, yaitu membatasi orang yang akan mengakses objek tersebut. Dan yang ke-9, pengendalian perubahan dan manajemen perubahan. Pengendalian perubahan dan manajemen perubahan adalah proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwa modifikasi pada perangkat keras, perangkat lunak, atau pada proses tidak mengurangi keandalan sistem. Selanjutnya adalah pengendalian detektif atau detective control. Saya akan memberikan beberapa contoh dari detective control. Yang pertama adalah analisis log. Analisis log adalah proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti kemungkinan serangan. Yang kedua adalah sistem deteksi gangguan. Sistem deteksi gangguan adalah sebuah sistem yang menghasilkan sejumlah log dari seluruh lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk melalui firewall. Kemudian menganalisis log-log tersebut sebagai tanda atas gangguan yang diupayakan atau berhasil dilakukan. Yang ketiga adalah pengujian penetrasi. Uji penetrasi adalah upaya terotorisasi untuk menerobos ke dalam sistem informal organisasi. Dan yang keempat adalah pengawasan berkelanjutan. Hal ini diperlukan sebab pengawasan atau monitoring adalah bentuk detektif kontrol yang dapat mengidentifikasi potensi masalah. Bentuk pengendalian terakhir adalah pengendalian korektif. Contoh dari pengendalian korektif tersebut adalah Computer Incident Response Team atau CIRT. CIRT merupakan sebuah tim yang bertanggung jawab untuk mengatasi insiden keamanan utama. Tahapan yang dilakukan CIRT berupa pemberitahuan adanya masalah, penahanan masalah, pemulihan, dan tindak lanjut. Yang kedua adalah Chief Information Security Officer atau CISO. CISO bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penilaian kerentanan dan risiko dilakukan secara teratur, serta audit keamanan dilakukan secara periodik. Yang ketiga adalah manajemen patch. Patch adalah kode yang dirilis oleh pengembang perangkat lunak untuk memperbaiki kerentanan tertentu.